والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam salah satu majlis dari majalisul ilm. Kita akan melanjutkan insyaallah kajian rutin kita terkait dengan fikih Asmaul Husna. Salah satu dari yang memotivasi kita mengkaji dan mendalami fikih yang terkandung di dalam Asmaul Husna adalah ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi. Beliau mengatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalah. Siapa yang dia mengenal Allah subhanahu dengan nama-namanya, dia kenal Allah dengan nama-namanya, wa af'alihi, dan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Dia mengenal Allah bukan sekedar nama Allah, tetapi nama-nama Allah yang lain, perbuatan-perbuatan Allah, dan sifat-sifat Allah, maka pasti dia itu akan cinta kepada Allah la mahalah. Tidak ada pilihan lain. Artinya seorang yang dia telah mempelajari Asmaul Husna, kemudian dia renungi satu persatu dari nama-nama Allah Ta'ala tersebut, lalu dia masukkan dalam hatinya dia, lalu dia berusaha untuk memunculkan bias dari pengetahuan dia terhadap nama-nama Allah itu, maka pasti akan membuahkan ketakwaan. Pasti dia akan cinta kepada Allah lebih daripada selainnya. Dia akan sadar bahwa tidak ada yang lebih sayang kepada dirinya melainkan Allah, sehingga dia tidak berani untuk melakukan kemaksiatan kepadanya. Terlebih lagi hadis Nabi SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya, mempelajarinya, mengetahuinya, mengetahui maknanya, mengetahui kandungannya, maka dia akan masuk surga. Semoga dengan apa yang kita pelajari terkait dengan fikih Asmaul Husna menambah kecintaan kita kepada Allah subhanahu. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk di dalam nama-nama Allah subhanahu yang ketiga dan keempat sekaligus, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Setelah kita mengkaji lafzul jalalah, yaitu Allah sebagai induk dari semua nama-nama Allah, begitu juga Ar-Rabb sebagai kandungan yang sangat sempurna di dalam nama-nama Allah yang lain, kita akan mengenal yang ketiga dan keempat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah salah satu dari nama-nama Allah yang datang dalilnya di dalam Al-Quranul Karim. Di antara yang dijadikan dalil oleh ulama bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah nama dari nama-nama Allah adalah ayat yang kedua di dalam surah Al-Fatihah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini adalah dalil kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah nama dari nama-nama Allah. Dan ini adalah salah satu dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan dari nama-nama, dan mereka menafikan atau menolak, mengingkari apa yang telah Allah ingkari dari nama-nama dan sifat. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sangat banyak di dalam Al-Quran penyebutannya. Ya, sangat banyak penyebutannya di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, Ar-Rahman, fas'al bihi khabira. Dialah zat Ar-Rahman, mintalah kepadanya, maka dia akan memberitahu padamu ilmu semuanya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman adalah Allah, zat yang beristiwa di atas arsy-Nya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahman. Rabb yang memiliki langit-langit dan bumi-bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dialah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dan dengan itu juga Allah menamakan di dalam ayat Al-Quran salah satu surahnya dengan surah Ar-Rahman. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedangkan Ar-Rahim di dalam Al-Quranul Karim, nama Allah Ar-Rahim di dalam Al-Quranul Karim itu jarang atau tidak pernah tersebutkan kecuali dengan disinkronkan dengan nama-nama Allah yang lain, atau muqayyad, terkait dengan perkara lain. Sebagai contoh, Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua yang kita sebutkan tadi, Allah mensinkronkan Ar-Rahim dengan Ar-Rahman. Di dalam ayat yang lain Allah mensinkronkan Ar-Rahim dengan nama Al-Aziz, Al-Azizir Rahim. Di dalam ayat yang lain Allah mensinkronkan nama Ar-Rahim dengan Al-Ghafur, wa huwal Ghafurur Rahim. Ar-Rahim dalam ayat yang lain Allah sinkronkan dengan nama Al-Bar, innahu huwal Barrur Rahim. Disinkronkan dengan Al-Bar, dan kadang disinkronkan dengan At-Tawwab, At-Tawwabur Rahim. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla memiliki sebuah sebab, yang mana sebab ini berpangkal kepada perbedaan antara nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari sisi maknanya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat makna di dalam Al-Quranul Karim, dari nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun yang paling dekat kepada kebenaran adalah apa yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari sisi maknanya, kalau Ar-Rahman itu adalah nama yang terkandung di dalamnya sifat yang lazim. Saya ulangi, Ar-Rahman adalah nama yang terkandung di dalamnya sifat yang lazim. Beda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah nama Allah yang terkandung di dalamnya sifat rahmah yang muta'addi. Apa itu lazim? Apa itu muta'addi? Disebutkan oleh para ulama, lazim adalah sifat yang sabit, yang luzum, yang selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan wazan fa'lan, Rahman, fa'lan, ini adalah sifat yang lazim. Sifat yang selalu bersama dengan zatnya Allah Subhanahu, dan Allah selalu tersifati dengan sifat itu. Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat yang muta'addi, dalam arti lain memiliki bias kepada makhluknya. Memiliki bias kepada makhluknya. Ketika rahmat Allah itu terkena kepada makhluknya, maka lebih ideal dinamakan dengan Ar-Rahim. Ketika itu berkaitan dengan zat Allah, maka lebih cocok dengan nama Ar-Rahman. Bisa difahami atau tidak para jamaah? Sehingga ketika Ar-Rahim di dalam Al-Quranul Karim disinkronkan dengan nama-nama yang lain,
Ya, untuk menampakkan kepada hamba-hambanya bagaimana kekuatan rahmah Allah itu kepada semua hamba-hamba Allah. Disinkronkan dengan Al-Aziz. Al-Aziz adalah zat yang maha perkasa, yang mampu untuk menghukum orang yang dia itu melakukan maksiat. Tetapi Allah barengi dengan Ar-Rahim. Walaupun Allah itu mampu menghukum, Allah lebih menyukai ampunan. Kepada siapa ampunan? Kepada hamba-hamba Allah. Begitu. At-Tawwab, Allah adalah zat yang memberikan taubat kepada hamba-hambanya. Disambung dengan Ar-Rahim, maka makna Ar-Rahim ini sebagai penambah kesempurnaan Allah. Di samping Allah memberikan taubat kepada hambanya, Allah juga mengasihi dia, menyayangi dia. Bukan taubat lalu dibuang, bukan taubat lalu diabaikan, dicampakkan, tidak. Taubatnya diterima oleh Allah dan dia dianugerahi oleh Allah dengan sekian banyak kemuliaan dan rahmah. Beda dengan manusia. Seorang yang dia telah menyakiti hatinya itu untuk kembali baik, bagaimana jamaah? Susah ya. Innal quluba idza tanafara wudduha kazzujajah. Hati itu kalau sudah clash, sudah ada masalah sedikit, itu ibarat kaca. Ibarat kaca. Idzan kasarat la yajburu. Seandainya kaca itu kalian pecah, itu kalian nggak mungkin menyambung kembali pecahan-pecahan kaca. Seandainya kalian sambung kembali, bisa jadi kaca lagi atau jadi gambar lain, tidak menjadi kaca yang jernih. Kayak kertas kalian remas, kalian luruskan kembali, kalian setrika dan lain sebagainya, tetap tidak akan kembali. Namun Allah Azza wa Jalla tidak. At-Tawwab, Allah memberikan taubat, Allah memberikan rahmah. Allah ampuni hamba itu, Allah tambah dari ampunan itu kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika nama Ar-Rahman, Ar-Rahim disinkronkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim, maka kandungan di dalamnya adalah Allah zat yang maha rahmah. Dan rahmahnya itu terkena kepada semua hamba-hambanya tanpa terkecuali. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu luas kepada segala sesuatu. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, salah satu dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang terkandung di dalam nama Ar-Rahman, kalau kasih sayang Allah itu mendahului kemurkaan Allah. Ketika kita mempelajari nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim, ketika kita membaca dua nama itu di dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, para jamaah, terkandung di dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang akan memberikan ampunan kepada kita, memberikan kasih sayang kepada kita, memberikan semua yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu oleh Allah kepada kita semuanya. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba kitaban wa huwa indahu fawqal arsy. Inna rahmati ghalabat ghadabi." Dalam riwayat lain, sabaqat ghadabi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu menulis sebuah tulisan. Dalam keadaan itu ada di sisi Allah di atas arsy-Nya. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Ini yang jarang difahami oleh orang. Tidak difahami oleh orang yang selalu mengucapkan Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Lalu dia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak adil kepada kehidupannya. Padahal rahmat Allah itu mendahului kemurkaan Allah Subhanahu. Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah. Allah tidak akan menyiksa
setiap dosa yang dilakukan oleh manusia. Fahami itu. Seandainya Allah menyiksa setiap dosa yang dilakukan oleh kita, tidak ada seorang pun yang bertahan hidup di alam dunia ini. Wala yu'akhidullahu, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada manusia dengan apa yang mereka lakukan, ma taraka ala dhahriha min dabah, tidak ada seorang pun yang bertahan hidup dari manusia di atas permukaan dunia ini. Namun kadang Allah Azza wa Jalla memberikan taubat kepada seseorang. Kadang Allah menunda dia agar dia memiliki kesempatan bertaubat. Kadang Allah Azza wa Jalla uji dia dengan hal-hal yang mungkin dia akan mengambil ibrah dari ujian tersebut. Ini adalah rangkaian dari rahmat Allah. Kita melakukan dosa yang na'udzubillah, entah berapapun banyak yang kita lakukan, Allah uji kita dengan kehilangan sesuatu yang kita cintai. Yang semestinya seandainya Allah hukum dengan hukuman dari Allah, kita akan lebih parah daripada hukuman itu. Allah uji kita dengan sakit. Allah uji kita dengan masalah yang kita hadapi. Kasih sayang Allah Azza wa Jalla itu jamaah. Seandainya Allah menghukum atas kemaksiatan yang kita lakukan, kita tidak akan selamat. Inilah makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga kita semakin cinta kepada Allah. Rupanya Allah Azza wa Jalla ketika menghukum saya ini dengan sakit yang saya derita ini, rupanya Allah masih sayang. Ketika Allah Azza wa Jalla menentukan ekonomi hidup kita dengan menengah, rupanya Allah masih sayang. Ada orang yang dia lebih kurang dari saya. Rahmat Allah Subhanahu. Baik, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika seorang memahami apa yang terkandung dalam nama Ar-Rahman, dalam nama Ar-Rahim, dia merasa tenang. Kalau dia itu memiliki Rabb, memiliki Tuhan, memiliki sesembahan yang benar-benar lebih mencintai ampunan daripada hukuman. Coba kita berpikir sesaat, tidak menyamakan dan tidak memisalkan. Namun ini dalam kehidupan kita jamaah. Kalau kita memiliki seorang ayah yang dia itu pemaaf, ya, kita salah, diberikan motivasi. Kita keliru, diberikan motivasi. Kalau kita yang sedang kuliah, ya anggap saja dosen pembimbing. Bukan seorang yang killer, bukan seorang yang jahat, bukan seorang yang dia tidak ada negosiasi dan toleransi. A, B, tidak. Seorang yang dia akan lebih mengutamakan arahan daripada celaan. Seorang yang dia lebih memilih nasihat daripada harus mengusir orang itu, menjauhkan orang itu. Kira-kira kita akan cinta kepada dosen itu atau tidak? Oh, dosen pembimbing saya tuh hebat. Baik dia kepada saya, sayang dia kepada saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini keadaan di alam dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih sayang. Jauh lebih sayang kepada hambanya daripada manusia kepada manusia. Ya, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kebanyakan orang, ya, mereka itu di dalam meninggalkan kemungkaran, di dalam meninggalkan kemaksiatan, mereka berpikir 1001 kali terhadap dirinya dan anak-anak serta keluarganya. Yang masih melakukan perbuatan haram, yang masih berpikir untuk hijrah, untuk menjadi orang yang baik, apa yang ada di benak pikirannya? Dia sayang kepada dirinya sendiri. Kalau saya resign dari pekerjaan yang haram yang saya lakukan, kalau saya melakukan ini, melakukan itu, padahal jelas itu keridhaan Allah Azza wa Jalla, bagaimana nanti anaknya, bagaimana nanti istri-istrinya? Sayangnya dia kepada anaknya, sayangnya dia kepada istrinya, itu sebenarnya bukan sayang, tetapi justru ini adalah tindakan pengecut dari orang tersebut kepada anak-anaknya.
kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ketika kita mempelajari Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita benar-benar menyadari bahwa Allah itu lebih sayang kepada kita daripada kita kepada diri kita. Ketika Allah menyuruh kita untuk mengikuti jalan yang lurus, tidak mengikuti kebid'ahan, tidak mengikuti kesyirikan, Allah itu sayang kepada kita. Ketika Allah Azza wa Jalla mengajarkan kita semuanya untuk memakan makanan yang halal, meninggalkan makanan yang haram, Allah itu sayang kepada kita. Lebih daripada sayangnya kita kepada diri kita atau anak-anak kita atau istri-istri kita. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, tawakallah kepada Allah karena Allah adalah zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Para ulama mereka membagi sifat rahmah yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla menjadi dua bagian. Yang pertama adalah rahmah ammah. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah rahmah khassah. Pertama adalah rahmah yang ammah dan yang kedua adalah rahmah yang khassah, yang khusus. Apa itu rahmah yang amah dan apa itu rahmah yang khasah? Rahmah yang amah adalah rahmah kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, tanpa terkecuali. Apakah mereka orang yang baik atau mereka orang yang jelek? Apakah mereka orang yang beriman atau mereka orang yang kafir? Mereka mendapatkan bias dari rahmatnya Allah Subhanahu. Tetapi rahmat ini adalah rahmah yang ammah, yang umum. Dan biasanya di dalam Al-Quranul Karim, rahmah yang ammah ini disinkronkan dengan ilmunya Allah Subhanahu. Seperti dalam surat Ghafir ayat 7, Allah mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatau wa ilma. Ya Rabb, sangat luas segala sesuatu oleh rahmatmu dan ilmunya engkau. Jadi imbang jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi rahmat ini adalah rahmah yang umum, semuanya. Dan ini terjadi kepada seluruh manusia, yang baik atau yang jelek, yang mukmin atau yang kafir. Semuanya mendapatkan rahmah yang umum. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mereka tidak mendapatkan rahmah yang khusus. Apa itu rahmah yang khusus? Rahmah imaniyah, rahmah iman, rahmah diniyah, la dunyawiyah, rahmah agama, bukan rahmah dunia. Allah berikan kepada hamba-hambanya ini rahmah ukhrawiyah dengan taufik litta'ah. Rahmat ukhrawi dengan seorang diberikan taufik oleh Allah untuk mentaati dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Mengikuti kebenaran di atas ilmu, di atas sunnah, di atas petunjuk. Ini adalah rahmah yang khasah, yang khusus, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagai seorang yang cerdas, dia akan berpikir dan memilih dua rahmah itu mana yang dia prioritaskan. Kalau kita memilih rahmah yang umum, yang penting dapat dunia, yang penting fasilitas hidup mewah, mobil bagus, ada rumah, istri, anak dan lain sebagainya, apa bedanya kita dengan orang kafir? Toh orang kafir juga mendapatkan seperti itu. Bahkan orang kafir lebih. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang kafir mereka yatamatta', mereka bersenang-senang di dunia, mereka makan seperti makannya binatang. Maka Allah permisalkan orang yang tidak mendapatkan rahmah khasah, mereka itu seperti binatang. Binatang mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu. Tapi orang yang dia cerdas, dia akan memilih. Rupanya rahmat iman itu yang lebih utama. Orang yang Allah inginkan dari dia rahmah, maka Allah akan berikan baginya kebaikan di dalam ilmu agama. Allah akan berikan baginya kebaikan di dalam sunnah.
Allah akan berikan baginya keistiqomahan untuk berada di atas ilmu agama. Allah akan berikan baginya keistiqomahan di atas salat, di atas zakat, puasa, haji, di atas tauhid yang sebenarnya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, pelajaran lain atau fikih lain di dalam nama Ar-Rahman Ar-Rahim adalah seorang yang dia memahami dengan baik apa yang terkandung di dalam nama Ar-Rahman Ar-Rahim, dia tidak akan merasa khawatir hidup di alam dunia ini. Dia tidak akan merasa khawatir. Karena dia memiliki Rabb yang Maha Pengasih. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bercerita, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Allah itu memiliki 100 rahmah. Allah memiliki 100 rahmah. Yang dimaksud memiliki di sini adalah khalaqa. Allah menciptakan 100 rahmah. Lalu kata Nabi SAW, anzala minha rahmatan wahidah. Allah turunkan dari 100 rahmah itu satu. Bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam. Yang satu itu dirasakan oleh manusia, oleh jin, oleh binatang buas, bahkan binatang ternak sekalipun. Satu rahmat. Dirasakan oleh semuanya itu semuanya tadi. Fabiha yata'atafun, kata Nabi. Dengan rahmat yang satu itu semuanya mereka akan saling berkasih sayang. Wabima yatarahamun, dengan rahmat yang satu itu mereka akan saling mengasihi. Wabiha ta'tiful wahsh ala waladiha, dengan satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini, maka seekor binatang buas bagaimanapun akan sayang kepada anaknya. Coba lihat. Apalagi manusia. Apalagi manusia yang ta'ah. Kenapa kita harus khawatir? Kalau kita memiliki zat yang maha Rahman, yang maha kasih sayang, kenapa kita harus khawatir, para jamaah? Kenapa kita harus takut dalam beribadah kepada Allah? Kenapa kita harus pesimis di dalam menggapai keridhaan Allah Ta'ala? Masih tidak percaya dengan rahmat Allah? Bayangkan, seekor binatang buas kepada anaknya saja sanggup. Kenapa kita tidak percaya kepada rahmat Allah Azza wa Jalla? Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak boleh seorang itu dia merasa khawatir dengan kehidupan dunia ini. Kalau dia masih khawatir dengan kehidupan dunia, coba pelajari kembali, renungan kembali nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pasti dia akan mendapatkan jawabannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, fikih lain dari dua nama tersebut adalah apa yang akan Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dari kebaikan-kebaikan akhirat dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah di dunia ini itu adalah kasih sayang yang cuma 1%. Sedangkan kata Nabi SAW, wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah. Allah akan menyimpan 99 rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah akan gunakan dengan 99 kasih sayang Allah itu hamba-hambanya nanti di yaumul qiyamah, mereka semuanya akan saling berkasih sayang. Berarti jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang dilalui oleh manusia di alam dunia ini dari semua ujian ini adalah sebagai syarat untuk dia mendapatkan apa yang lebih daripada itu nanti di yaumul qiyamah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di samping kita memahami nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, di samping kita juga mengetahui bahwa rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu, namun apa yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya dengan apa yang ada di yaumul qiyamah. Oleh karena itu jangan kemudian kita terlalu berpikir panjang untuk menggapai keridhaan Allah. Sekali lagi,
Manusia itu diciptakan ajula, terburu-buru. Wa kanal insanu ajula, kata Allah. Ajula itu maknanya dia lebih suka instan daripada menunggu dan bersabar. Ini manusia. Lebih baik makan dengan telur ayam daripada hari ini daripada makan dengan ayam besok. Begitu kan kita kayak gitu. Daripada mendingan kita hari ini makan dengan telur ayam, bomano. Daripada kita makan dengan ayam besok. Terserah kalian, besok kita makan ke mana gitu, yang ada hidangan ayamnya, atau sekarang kita makan pakai mata sapi. Kalian pilih mana biasanya jamaah? Ya mendingan sekarang, sudah jelas tuh mata sapinya, besok lain lagi. Ini manusia ajula. Walaupun itu kaidah itu kadang berlaku juga, ya. Tetapi rata-rata itu adalah ketergesa-gesaan. Sehingga Allah Azza wa Jalla dalam ayat Al-Quran membandingkan. Man kana yuridul ajilah, kata Allah dalam surat Al-Isra. Siapa yang dia menginginkan ajilah, sesuatu yang cepat jadi, ajil, segera. Man kana yuridul ajilah ta'ajjalna lahu fiha ma nasya. Akan kami berikan dia di dunia apa yang dia inginkan. Kita kalau ingin instan, Allah akan berikan pada kita. Kita ingin ngejar dunia, kita kejar dunia, kita dapat dunia. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuma madkhura. Kita jadikan kemudian nanti dia di yaumul qiyamah jahannam sebagai tempat tinggalnya dia. Wa man kana yuridul akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Dan orang yang dia menginginkan kehidupan akhirat dan dia mengejar kehidupan akhirat itu, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia itu beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka usaha yang dia lakukan adalah usaha yang akan berbuah kebaikan nanti di yaumul qiyamah. Jadi para jamaah yang saya muliakan, tidak heran kalau Allah Subhanahu wa taala membandingkan kenikmatan dunia dan kenikmatan surga itu samanya dalam hal apa? Di surga ada susu atau tidak? Ada. Ada madu, ada khamr, ada air yang enak, ada. Kita ingin apa yang kita inginkan, ada. Seorang yang bermimpi, berangan-angan di dunia ini, pengen memiliki jet pribadi. Apakah dia nanti bisa mendapatkan itu nanti di surga? Bisa. Tapi kesamaan ini jamaah yang saya muliakan adalah kesamaan di dalam musammayat, di dalam nama, bukan di dalam hakikatnya. Adapun hakikatnya itu beda, tidak bisa disamakan. Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidaklah sama antara kenikmatan surga dengan dunia kecuali sebatas nama saja. Tidak lebih daripada itu. Adapun hakikatnya seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis Anas, a'addahallahu li'ibadihil mu'minin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kenikmatan surga yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan terbetik dalam pikiran manusia siapapun dia. Wanita yang ada di surga tidak bisa dibayangkan dengan wanita yang ada di dunia. Mau secantik apapun dia, jangankan manusianya, selendang bidadari yang ada di surga itu, kalau ditampakkan ke dunia itu, la adha'at, akan menerangi apa yang ada antara timur dan barat. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, di samping kita memahami bahwa kehidupan dunia ini kita harus selalu optimis kepada Allah, kita juga menanamkan keyakinan bahwa apa yang akan didapatkan kita di yaumul qiyamah itu jauh lebih manis, jauh lebih indah. Kita kehilangan seseorang yang kita cintai di dunia ini. Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini. Tapi kalau kita bersabar, kita akan dapat nanti di yaumul qiyamah. Dengan bonus dan bunganya. Baik, ini adalah pelajaran yang kita ambil di dalam nama
Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, oleh karena itu nama Ar-Rahman Ar-Rahim dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala menjadi modal utama dan memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan kehormatan dari Allah Azza wa Jalla untuk dimulai setiap surah-surah di dalam Al-Qur'anul Karim dengan dua nama tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita masukkan semua memori tentang nama tersebut di dalam jiwa kita dan kita selipkan di dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita pindah kepada nama yang setelahnya yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum kalau masih ada waktu. Baik. Ar-Rahman bukan Ar-Rahim ya. Ar-Rahman adalah salah satu dari nama dari tiga nama yang itu khusus dimiliki oleh Allah yang tidak boleh digunakan oleh siapapun dari selain Ar-Rabb dan Allah. Jadi ada tiga nama para jamaah. Jadi nama-nama Allah itu disebutkan oleh para ulama. Ada nama yang namanya bukan hakikatnya ya, yang namanya itu mushtarak, boleh dipakai oleh Rabb, oleh Allah Subhanahu dan juga oleh makhluk. Dan ada nama-nama Allah Subhanahu yang hanya boleh dipakai oleh Allah, makhluk tidak boleh menggunakannya. Nah, di antara nama-nama yang khusus yang tidak boleh dipakai oleh makhluk adalah tiga. Lafzul jalalah Allah, begitu juga Ar-Rabb dengan adanya alif lam. Kalau tidak ada alif lam boleh dipakai untuk selain Allah. Tapi kalau ada alif lam itu harus untuk Allah. Dan ketiga dengan Ar-Rahman. Jadi orang nggak boleh menamakan dirinya Ar-Rahman. Seorang tidak boleh menamakan dirinya dengan Allah. Dan seorang tidak boleh menamakan dirinya dengan Ar-Rabb. Adapun selain itu dari nama-nama Allah, kadang boleh dipakai. Seperti Allah menceritakan dalam surat Yusuf, qalatim ra'atul azizi. Berkata wanita al-aziz. Al-aziz adalah nama dari nama-nama Allah. Ya apa tidak? Iya. Tapi boleh digunakan untuk selain Allah. Begitu juga di dalam akhir dari surah wa kana bil mu'minina raufur rahima. Dan Nabi SAW dengan kaum mukminin rauf. Ar-Rauf itu nama dari nama-nama Allah atau tidak? Ar-Rauf, nama dari nama-nama Allah. Begitu juga Rahim, nama dari nama-nama Allah yang sudah kita baca. Tetapi Allah sandarkan Ar-Rauf dan Rahim kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti boleh diberikan kepada selain Allah nama tersebut. Tetapi yang tiga tadi itu tidak boleh. Lafzul jalalah, Ar-Rabb dan juga Ar-Rahman. Taib. Dan nama Ar-Rahman ini jamaah yang saya muliakan bukan Ar-Rahim. Ar-Rahman memiliki kekhususan daripada Ar-Rahim dengan nama yang dibenci oleh orang-orang musyrik. Nama yang dibenci oleh orang-orang musyrik. Padahal mereka memahami dan meyakininya, tapi mereka mengingkarinya. Di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, Ar-Rahman, qalu wa mar-Rahman. Orang musyrik mengatakan, qalu wa mar-Rahman. Mereka mengatakan, siapa itu Ar-Rahman? Ini ucapan orang-orang musyrik. Mereka mengingkari nama tersebut. Padahal mereka mengetahuinya. Dan ini tidak ubahnya seperti dengan orang-orang yang mereka itu keliru dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah sehingga mereka sama sekali tidak mau menetapkan bagi Allah nama-nama Allah dengan anggapan kalau menetapkan lebih dari satu nama maka mereka telah menetapkan lebih dari satu Tuhan. Kenapa orang musyrik mereka mengingkari nama Ar-Rahman? Qalu wa mar-Rahman? Mereka mengatakan, apa itu Rahman? Katanya Tuhannya Allah, kok ada Ar-Rahman? Nah itu dia. Berarti kalau dua, Tuhan mereka dua. Oleh karena itu kelompok Jahmiyah mereka tidak mau menetapkan nama-nama Allah Subhanahu. Mereka hanya tetapkan Allah titik. Kenapa? Kalau Allah punya lebih dari satu nama, berarti kita memiliki lebih dari satu Tuhan. Dan sudah antum pelajari di dalam majelis kita di kitab Qawaidul Muthla bahwa nama-nama Allah satu dengan yang lain itu
kadang ditinjau dari sisi maknanya, maka itu sesuatu yang berbeda. Masih ingat atau tidak yang hadir dengan majelis kami? Kalau ditinjau dari sisi kembalinya kepada satu zat, maka itu adalah sesuatu yang sinonim. Begitu ya? Masih ingat ya antum semuanya? Baik. Sehingga tidak ada alasan untuk seorang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, beberapa pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil di dalam fikih Asmaul Husna yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala di dalam kitab beliau fikih Asmaul Husna. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.